ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس كل معلوم لك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman Rohis, Saudara Fatur Rahman dan Saudara Fadil, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Saudari Syifa Wardaningsi dari kelas 10 IPS 4 dan Saudari Maura Cahaya Azalina Ridwan dari kelas 10 IPA 2. Kepada Saudari Syifa dan Maura, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Ini kesalahan apa ini? Ini kamu enggak?
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Syifa dan Maura. Semoga menjadi amal ibadah baik bagi yang membacakan maupun bagi yang mendengarkan. Baik Bapak dan Ibu guru dan kakak-kakak yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah zikir, tahlil, dan doa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan zikir, tahlil, dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Oktavianto Abbas, SPD. Pada Bapak Abbas, kami persilakan. Marilah kita berdoa dan berzikir di rumah mengikuti pembacaan zikir ini. Yang pertama kita mengingatkan bila ada di mana ada orang tua kita atau guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah luaskan kuburannya, Allah terangi kuburannya, dan Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Dan tak lupa mungkin ada di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan kita niatkan juga, kita doa semoga kelas 12 dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ujiannya, dan dimudahkan urusannya. Ya, pahala ini hasanah. Wali kita imadah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو سبحانك ربنا وإليك عليها إلا إن وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين واغفر ما كنتم أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا Muhammadur Rasulullah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa 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 bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hakim alaiha insyaallah ta'ala min al-amri bi rahmatillahi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Lanjutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamid. Hamdan maghfiran fi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tabiyana biha min jahwal wal afat wa taqaddimana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajiana biha min wal afaf wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية من واسلة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبينا وأمهاتنا وجدنا شيخنا وعلمنا والمحسن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع الخيرات قدر الله بها ببارها اللهم اللهم لا اللهم انزل الشفاعة على أهل القلوب من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat. Alhamdulillah kita akan segera motivasi dan prestasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Amin. Sebelum motivasi dan prestasi yang akan disampaikan, izinkan kami untuk membacakan CV beliau. Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 1972. Alamat dan rumah beliau itu Jalan Multi Raya nomor 21 RC 06 RW 09 Hutan Kayu Jakarta Timur dengan nomor kode pos 13120 dengan lewat email masami@konsultan.com dengan sosial media itu www.fb.com/masami dengan nomor beliau 0978 8848 0333. Beliau berpendidikan di Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang tepatnya berada di Jakarta. Beliau memberikan sosialisasi sebagai Agama DKI Jakarta dan Adkin DKI Jakarta. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai Direktur Pro Edu Consulting Puri Sentra Siaga Bongkapa Palimalang, Jakarta Timur. Lalu selanjutnya ada staf ahli Al-Madya Institut Jalan Perintis 1, Jalan Keramat, Jalan Kasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor kode pos 17413 dengan www.almadya.id. Profesi beliau saat ini adalah sebagai pendidik di Yayasan Al-Madya Bekasi, lalu sebagai trainer Al-Madya Institut, sebagai narasumber di P2 KGK Jakarta Barat, sebagai konsultan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Lalu beliau mempunyai pengalaman di antaranya sebagai pendidik di berbagai sekolah, sebagai motivator Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sebagai konsulting di SMA DKI, sebagai narasumber acara pendidikan, serta trainer, pelatih, dan soft skill mahasiswa. Baik, kepada Bapak Ustadz Muhammad Amin, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya tes 123. Kita mulai acara hari ini.
Barangkali saya usul, barangkali juga bisa teman-teman saudara kita yang selain agama Islam bisa diajak kembali ke ruangan ini. Banyak sekali informasi penting yang akan bisa kita berikan kepada semua anak-anak kelas 12 khususnya. Jadi kita akan mulai. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 104 Jakarta Timur, Ibu Anima, kepada Bapak Komite, Bapak Charles, Bapak Ibu Guru, orang tua murid, kelas 12, serta anak-anakku tercinta, kelas 12, calon-calon sarjana, calon-calon orang hebat, calon-calon orang sukses, calon-calon orang kaya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita akan mulai acaranya hari ini. Saya mendapatkan waktu 45 menit. Ya, jadi akan selesai 14.45. Sekarang sudah 14.01. Ya, oke, kita akan mulai acaranya. Mohon izin saya akan cek dulu suaranya. Oke, ya. Bentar ya. Ya. Tes 1, 2, 3. Kita akan suaranya disable, anotasinya saya matikan, optimize-nya, share sound-nya sudah, ya. Masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku malam. Ya, oke. Kita akan mulai. Ya, mohon izin saya tes 1, 2, 3. Kita matikan dulu jalur suaranya semua. Oke. Ya, saya akan berdoa dulu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semua, kita selalu biasakan ini bermanfaat bagi kalian, informasi yang kami berikan, motivasi yang kami sampaikan, bisa bermanfaat, mudah dimengerti, dan menghasilkan sukses bagi kalian semua nanti. Ya, berdoa, belajar sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing. Doa belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin Nabiya Rasulullah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Kita kenalan dulu. Tadi sudah disampaikan. Saya Muhammad Amin. Tidak usah ada gelar, cukup ini saja. Tugas saya cuman bantu-bantu. Tidak ada acara promosi apapun, saya tidak membuka jasa bimbingan belajar atau yang lainnya, jualan produk tidak ada. Tugas saya hanyalah bantu-bantu melayani. Acara hari ini sebenarnya adalah bukan motivasi. Saya bukanlah motivator. Saya cuma bantu-bantu saja bagaimana caranya agar bisa meraih impian kalian, anak-anakku, kampus idaman kalian, sehingga kalian bisa menjadi orang sukses dan mulia nanti jadinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau motivasi itu biasanya dari luar, didorong, diseret, ditarik, dipecut. Itulah barangkali motivasi yang dikenal orang. Saya lebih senang disebut dengan inspirator, ya, inspirasi. Jadi selama inspirasi bisa bermanfaat bagi kalian, sehingga perubahan itu dari kalian sendiri. Ya, ingat, itu akan lebih awet kalau dirimu yang berubah untuk bergerak. Ingat-ingat A'rad 11 ya nak ya. Ingat bahwa
Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum kalau kaum itu sendiri nggak ingin merubah nasibnya. Ya, jadi semua tergantung dirimu. Ya, oke. Ini sebentar lagi akan tamat SMA. Tanggal 22 Maret itu adalah akhir dari ujian sekolah. Selesailah SMA. Ya, SMA selesai. 5K mau kemana setelah SMA ini? Ini penting sekali demi masa depanmu. Kuliah, insya Allah, amin. Inilah harapan kita. Ya, kerja nanti dulu. Kalau kerja itu harusnya masuk SMK. SMA itu harusnya kuliah, nak. Tapi kalau misalkan ada kendala dengan biaya, jangan takut kok. Ada solusinya, bisa juga kuliah sambil kerja. Ya, saya dulu di Jogja kuliah sambil kerja, kursus juga. Tapi juga jangan ini dulu lah, tahan dulu, sabar, masih terlalu muda. Ya Allah, kantor urusan agama, langsung menikah. Sabar, sabar, sabar. Jalanmu insya Allah masih panjang. Atau jangan juga kagak ngapa-ngapain, Pak. Alasan yang klise apa? Nggak ada biaya, jadul, kuno. Alasan biaya itu udah zaman dulu banget. Itu bukan jadi masalah lagi. Sudah ada solusinya. Ya, jadi tak terasa sebentar lagi kalian akan menyelesaikan SMA ini, anakku. Masa-masa indah selesai. Ingat, masa indah itu hanya ada di SMA, tidak di kuliah. Kuliah tinggal keringat, sendirian. Ya, jadi nikmati sisa-sisa waktu ini sampai dengan 22 Maret saja. Ya, apapun harapanmu, nak, jurusan manapun, PTN manapun, tidak ada mustahil. Ikatan dinas manapun. Ya, semuanya mungkin bagi alumni SMA Negeri 104 Jakarta. Ya, yang penting apa? Usaha dan doa. Kenapa sih kok kita mati-matian ngejar sekolah apa, Pak? Negeri, Pak? Kenapa kok harus kedinasan? Alasannya apa? Padahal kalau saya masuk swasta gampang, Pak. Modal duit papa mama yang banyak, saya tinggal bayar udah dapat kuliah. Mohon maaf, nak, mohon maaf. Kenapa kita memilih negeri? Alasannya banyak, 7 yang utama. 1, rasa bangga. Orang tuamu, nak, bukan cuma dirimu. Orang tuamu itu akan sangat-sangat bangga sekali. Dan ini nggak bisa ditukar dengan duit. Beda kalau kita ketemu orang tua, nak. Ketemu dengan pengajian teman-teman di kantor, reuni. Itu nggak pernah cerita tentang gaji lagi. Kekayaan enggak. Semua cerita tentang anaknya di mana, Pak Amin. Anaknya baru kuliah, Pak, masuk UI. Alhamdulillah, keren. Itu rasa bangga orang tuamu, nak. Apalagi dirimu kan. Jadi ayolah, nak, pasang niat. Ya Allah, saya ingin berusaha sebaik mungkin. Semoga dapat negeri, semoga dapat kedinasan, sehingga bisa membuat orang tua bangga atas diriku ini. Amin. Itu loh. Ya, yang kedua, reputasi PTN sudah terbukti, jurusannya banyak, biaya kuliah relatif murah, bantuan beasiswa banyak, bisa juga gratis, peluang sukses lebih besar, lingkungan bagus, sudah terseleksi dan jaringan luas. Nah, tapi apakah kalau tamatan ini, Pak, apakah pasti jaminan sukses? Pasti jaminan dapat kerja? Ya tidak. Tamatan PTN juga banyak juga nganggur. Makanya semua tergantung dari anaknya. Nggak bisa lagi berlindung di balik nama PTN. Ya, jadi sekali lagi, jadilah dirimu sendiri. Ini membuat bagus sekali. Ya, jadi jangan pernah berharap bahwa kalau tamatan dari PTN hebat, pasti nanti masa depannya cerah, kaya, jalan hidupnya mulus. Amin. Iya, itu harapan. Tapi faktanya pasti ada gagal. Satu hal, anak-anakku, jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Yang penting itu apa? Yang penting bangkit enggak? Nah, itu dia. Habiskan jatah gagalmu saat muda. Sehingga nanti saat tua, tinggal sukses-suksesnya aja yang tinggal. Ya. Oke, tak terasa ujian semakin dekat. Hari ini, anakku, tanggal 7 Maret, tepat 71 hari lagi menuju UTBK. 17 Mei, 71 hari lagi, itu nggak lama. Ya, oke, jangan main-main lagi, ini masa depanmu. Kalau hari gini masih juga nyantai, Maret, hati-hati. Kalau tamat SMP, jelas. SMP itu lempeng kalau nggak madrasah aliyah, SMK, SMA. Tapi kalau tamat SMA, nah,
Tamat SMA ini cabangnya banyak, mau jadi apa dirimu? Kalau di sini salah beloknya, efeknya seumur hidup. Jadi jangan main-main dengan tamat SMA. Seriuslah masa depanmu, mikirlah menjadi apa. Ya, tiba-tiba ujian sudah nih kan? Tanggal 14 loh nak, sudah tahu kan 14? Jadwal ujian sekolah DKI sama sampai tanggal 22, selesailah segalanya. Selesai SMA. 22 Maret, ya Allah, ya 2 Mei langsung insya Allah bulan puasa. Ini dia, ya Allah, cepat sekali pala. Iya, dikira masih lama. Nah, ya, senang ada ujian. Jangan takut, senang, harap senang, bukan harap tenang. Kalau harap tenang itu mainstream banget. Ini harap senang. Lalu apa bikin akun? Ingat 17 Maret terakhir. Dicek lagi udah bener nggak, udah finalisasi nggak, udah simpan permanen nggak, pastikan lagi. Pastikan, jangan sampai terlewatkan. Nah, PAT sudah, nah US, ujian sekolah 14 sampai dengan tanggal 22. Selesailah SMA. Itu. Kemudian apa? Ini IUP UGM ada juga nanti ya gelombangnya berikutnya. Senam PTN sudah selesai, tinggal nunggu aja tanggal 29. Ingat, yang ikut senam PTN tanggal 23 ini kan memang kita akan input pilihan tempat ujian di mana. 23 Maret login kembali di akunnya untuk milih lokasi ujian. Tapi yang ikut senam PTN belum bisa daftar. Karena yang ikut senam PTN harus menunggu statusnya dulu. Kalau lagi dia dikunci akunnya. Tapi kalau memang belum beruntung di senam PTN barulah tanggal 29. Jadi yang ikut senam PTN baru bisa daftar UTBK tanggal 29. Menunggu status UTBK-nya dulu. Sebelum itu belum bisa. Ya, oke. Kemudian PPKB 1 April sudah akan diumumkan. Kemudian, nah tanggal 23 bulan ini, nah 23 1 hari setelah ujian sekolah selesai, itu kalian login kembali untuk memilih lokasi ujian. Apakah mau di Jakarta, di UI Salemba Depok, atau di UNJ Romangun, ataukah di UPN Veteran Pondok Labu? Silakan pilih, boleh. Selama kursinya masih ada sampai dengan tanggal 15 April. Nah, itu milih lokasi ujiannya. Tanggalnya nggak bisa milih. Jamnya biasanya nggak bisa milih ya. Nanti komputer yang akan ngacaknya ya. Nah, ini berbarengan. Jadi langsung setelah milih lokasi ujian, kalian input 2 pilihan jurusan SBMPTN-nya. SBMPTN-nya tidak ada zonasi, bebas. Mau nulis di mana aja boleh. Daerah mana aja, PTN mana aja juga boleh. Tidak ada zonasi wilayah. Ya, nah sampai dengan tanggal 15 April. Nah, Pak, berarti kita harus ngisi dulu Pak di depan, betul. Ngisi pilihan di depan. Katanya akan nunggu nilai dulu, ya nggak bisa. Karena kenapa? Nilai itu, nilai UTBK baru keluar tanggal 25. 2 hari setelah pengumuman SBMPTN. Jadi kita nulis jurusan belum tahu nilainya berapa. Karena nilainya itu baru ketahuan setelah pengumuman SBMPTN ya. Nah, anak-anak semua kalau kita lihat UTBK ini molor 1,5 bulan. Ya, sekitar 1 bulan lah. Dibandingkan dengan kakak kelasmu tahun kemarin, tahun kemarin ujian sekolahnya itu selesai di April loh coba. Tanggal 7 April selesai. Lalu tanggal 12 April mereka ujian sekolah. Dan untuk tahun ini alhamdulillah berbeda. Tahun ini alhamdulillah ujian sekolah maju dan juga akhirnya selesai tanggal 22 April full bisa ibadah puasa bagi beragama Islam. Ya, jadi sebenarnya molor 1 bulan dari 2021. Kalau 2021 UTBK-nya 12 April. Nah, kalau sekarang ini UTBK-nya 17 Mei. Jadi kalian 1 bulan ada waktu khusus buat persiapan menghadapi UTBK di bulan April ya. UTBK dilaksanakan 2 gelombang tapi hanya bisa ikut sekali, tidak bisa ikut 2 kali. Ya, dan tanggalnya pun dan jam itu akan random. Pengumumannya nanti keluar tanggal 23. Nah,
Setelah UTBK selesai, barulah diumumkan, barulah jalur mandiri buka. Jalur mandiri itu buka setelah jalur mandiri seleksinya baru boleh dilaksanakan setelah pengumuman SBMPTN. Tapi kalau pendaftarannya boleh ditutup sebelum SBMPTN, kayak misalkan SIMAK UI. SIMAK UI itu pendaftarannya biasanya tutup sebelum pengumuman SBMPTN. Jadi harus daftar duluan. Nggak bisa nunggu pengumuman SBMPTN dulu. Ya, karena UTBK-nya molor 1 bulan, maka akibatnya apa? Jalur mandirinya akan rebutan numpuk di bulan Juli. Jadi mungkin saja tabrakan di MAKUI, mungkin akan tabrakan dengan UM-UGM, dengan Permaba UNJ, dengan UNPAD, dan lain-lainnya. Itulah akibatnya karena SBMPTN-nya, ini UTBK-nya molor 1 bulan. Dan akhirnya 31 Juli tidak boleh lagi ada jalur masuk PTN lagi. Karena diperkirakan 1 Agustus sudah akan kuliah. Inilah gambarannya anak-anakku semua, masa depanmu. Mau jadi apa dirimu? Ayolah bangkit, ya, jangan malas-malas lagi. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Inilah jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri. Banyak. Udah tahu belum? Unhan sudah buka, Universitas Pertahanan. Ya Allah, iya ya Pak, lah itu ada. Wah, ada juga kelas internasional udah buka Pak. Iya, ya UGM sudah pengumuman malah. UGM sudah Pak, gelombang pertama, kelas internya udah buka. Waduh, ini Pak, Poltekkes ya Pak, udah buka. Lah iya, Poltekkes sudah buka. Makanya pantau terus ya, silakan nanti Pak Amin kirimkan daftarnya. Ini edisi 1 Maret. Kita akan update terus sampai dengan bulan Juni nanti. Ya, semangat, jalur kuliah negeri banyak. Jadi jangan daftar swasta dulu, saran Pak Amin pertimbangkan, negeri banyak, kalian pasti bisa ya. Semangat anak semua, ingat-ingat 3 petuah ini nak, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, serius buat menyiapkan masa depannya, insya Allah akan sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Betul ya, manjada wajada, benar. Yang serius, benar-benar menyiapkan, insya Allah dia. Hasil itu tidak akan mengkhianati usahanya. Seperti apa usahanya, insya Allah hasilnya akan bagus. Mungkin hasilnya nggak langsung, mungkin hasilnya agak lama, tapi akhirnya nanti akan seperti itulah hasilnya. Ya, tidak akan mengkhianati seperti apa usahanya. Yang kedua, yang bersabar akan beruntung, dan yang ketiga, nah ingat ya naknya, man yasro yasud, ya ingat ya nak, yang menanam akan menuai. Yang kalian tanam sekarang itu akan kalian tuai 5 tahun lagi nak dari sekarang, insya Allah. Kalau kalian tanam sekarang ini kerajinan, ketekunan, kesabaran, maka 5 tahun lagi yang kalian akan tuai kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, kekayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau hari gini yang kalian tanam adalah kemalasan, resikonya 5 tahun 2027. Nah, yang kalian tuai adalah kesempitan, kesusahan, ya. Ini kemalangan, nauzubillahi min dzalik ya Allah. Jangan. Jadi, yang menentukan kalian semua. Kalau kalian ini sekarang keras sama dunia, capek, lelah, keringat, belajar, tekun, insya Allah, nah, 2027, nah, 5 tahun lagi. Tamat dari PTN hebat, kedinasannya di Akmil selesai, Akpol selesai, pendidikan selesai, kerjaan bagus, gaji gede, duit banyak, lembutlah dunia. Dihormatin orang, dimuliakan orang, tajir melintir, mulia hidupnya, lembut. Tiba-tiba saudara pada nambah. Yang bukan saudara pun akan ngaku-ngaku jadi saudara. Ya, tapi coba kalau hari gini, jam segini, masih juga tiduran, rebahan, main HP, main game doang, ngeliatin IG orang doang, ya elah. Malas-malesan, mentang-mentang dikiranya orang tuanya tajir melintir, duit ngucur. Hati-hati nah, hati-hati. Kalau kalian lembut sama dunia, tiba-tiba dunia keras sama dirimu. Kuliah nggak jelas, ilmu nggak punya, ya saudara nggak dekat, udah, ini keras dunia, nggak punya keahlian. Tiba-tiba tagihan datang, ilmu nggak punya, udah, dijauhi saudara. Jadi benar banget, ini pesan penting anak-anakku, bila kamu nggak mau capek belajar, mau nyantai doang,
nggak mau tahan lelahnya belajar, ya harus tahan nanti 5 tahun lagi atas perihnya kebodohan. Efek kebodohan kemiskinan. Pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu dia. Jadi, ayolah bermimpi yang besar anak semua, tetapkan tujuan mau kemana, mimpi yang tinggi. Kalian berhak mimpi yang tinggi. Semua orang berhak sukses. Ya, orang sukses itu bukan cuma buat orang kaya, bukan kaya doang. Enggak, semua orang berhak bermimpi yang tinggi. Karena kalau mimpi yang tinggi, nah kalau gagal nanti jatuhnya tinggi juga. Tapi kalau kalian mimpinya cetek, ya kalau gagal resikonya jatuhnya ke got, comberan. Jadi nggak perlu malu. Tetapkan tujuan, tempel gambar-gambar di meja. Tempelkan pengen punya ini, pengen ke negara ini, tempel ini, tempel ini. Pakai gambar. Karena memori kepala itu memori menyimpan dalam bentuk gambar. Ya, sehingga akan tambah semangat. Ya, tetapkan target, rapot bagus, sekolah nilai ujian sekolah ini bagus semua. Lalu ambil kedinasan, coba dulu perguruan tinggi negeri dan juga beasiswa luar negeri ya. Selamat datang anak-anak SMA Negeri 1 Tempat Jakarta angkatan 2023 akan kumpul kembali di UI nanti di jaket kuning. Amin ya rabbal alamin. Look outside, can you see it? I'm gonna fly across the land. Breathe in the fresh air, travel a million miles away. Travel a million miles away. Kalian bisa juga ke sini. Selamat datang. Jangan lupa nak, nanti foto di sini ya nak ya, dan juga semuanya bisa. Unpad juga, UIN juga. Selamat datang di kampus-kampus hebat ya. Selamat datang anak semua di kota pelajar, kota yang enak dan cocok sekali buat belajar, yaitu Yogyakarta. Betapa bangganya orang tua Muna sama seperti saya nak. Ini saya dari sini, Desa Nelayan Kuala Tungkal. Begitu saya ngabarin ayah lewat telegram zaman dulu, ya ayah Amin diterima di UGM. Ayah sujud syukur. Ayah saya seorang guru SD dan nelayan. Ya, inilah foto ayahanda saya. Dia seorang guru, ya guru SD dulu pelatihan ada tahun 80 ke Yogyakarta. Ya, di IKIP Karangmalang, sekarang namanya UNY. Berfoto di kampus sebelah UNY, di sini main-main, disinilah ayah berdoa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga anak-anakku bisa kuliah di sini ya Allah. Itu doa ayah saya. Dan akhirnya saya memberanikan diri kelas 11 SMA, saya merantau membawa foto ini, saya bawa foto ini sebatang kara saya demi mewujudkan ayah. Saya ke Yogyakarta, alhamdulillah diterima dan lulus dari Gajah Mada. Lulus, betapa bahagia ayah melihat saya berhasil mewujudkan cita-cita ayah dulu dan doa ayah itu. Dan berapa tahun kemudian saya diundang mengisi acara di Gajah Mada, diundang secara resmi, pesawat, pulang pergi, dijemput supir, dan ternyata nginepnya di sini. Saya diundang ternyata nginep di sini, di tempat ayah saya dulu berfoto. Di sini, ya Allah, bangga banget. Sayang sekali ayah tidak bisa tahu, karena ayah tiba-tiba wafat tahun 2005. Ya, ayah nggak tahu saya diundang. Coba kalau ayah tahu, ayah pasti bahagia dan bangga. Anaknya diundang resmi Gajah Mada buat mengisi acara di sini. Inilah tempatnya. Ya Allah ayah, kalau ayah masih hidup, pasti ayah sangat bangga sekali. Ya, tapi saya yakin ayah akan melihat. Ayah melihat bahwa saya berhasil mewujudkan cita-cita ayah, ya, dan Gajah Mada mengundang resmi saya sebagai pengisi acara. Ya, beliau masih sempat melihat saya anak nomor 1, wisuda di Gajah Mada, dan mimpinya, doanya terkabul. Alhamdulillah. Bukan cuma lihat saya, ayah sempat melihat 4 anaknya. 4 anaknya kuliah semuanya di UGM Yogyakarta.
Mimpi seorang guru di kampung, mimpi seorang nelayan di kampung bisa terwujud. Modalnya bukan pinter. Maaf, kami bukan pinter-pinter amat. Modalnya yang utama adalah sabar, tekun, jujur. Itu attitude yang utama, bukan cuma pinter. Insya Allah kalian akan melihat. Selamat datang di Yogyakarta. Gajah Mada. Selamat datang anak-anak semua di Yogyakarta, siap menang. Ya, oke. Sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan nih masa depan lebih cerah nak. Sekolah gratis, dijamin dapat kerja. Makanya berusahalah di bulan April lah. Di bulan April semoga sudah akan keluar alamat di sini tentang informasi masuk 8 kedinasan ini. Ingat 8 kedinasan ini hanya boleh ikut 1, tidak boleh ikut 2. Kalau ikut STAN, tidak boleh ikut PDN. Ikut PDN, nggak boleh ikut STTD. Hanya 1 saja. Dicek ya, alamatnya di sini. Nanti Pan akan bantu. Ingat, STAN akan mewajibkan nilai TPS UTBK. Karena sebagai seleksi awal, mereka akan mensyaratkan nilai TPS-nya minimal adalah 600. Minimal 600. Kalau nggak nyampe 600, nggak bisa lanjut PKN STAN-nya. Oke, siapkan dirimu. Ini juga Poltekkes nih. Siap kerja, banyak peluangnya tenaga kesehatan. Ini Akmil sudah buka. Sampai dengan 16 Mei, anak semua Akpol biasanya Maret ini sudah ada pengumuman. Insya Allah, kalian akan membuat bangga orang tua Muna. Yo, bangganya ya di sini. Oh ya, Unan udah buka loh. Jangan sampai ketinggalan. Ini di bawah Departemen Pertahanan. Beasiswanya banyak banget. Ini masa depan insya Allah akan lebih cerah. Ya, hati-hati. Sudah akan tutup tanggal 13 Maret. Ini, ya Allah, baru tahu Pak. Hati-hati ya. Oke, sudah semuanya. Nah, nanti ada di 3-nya juga kok. Di 3 juga ada. Lebih siap kerja lagi nanti ya. Oke. Nah, yang penting satu, kalau ikut kedinasan, jujur. Jujur. Kalau masuknya dengan cara yang jujur, insya Allah nanti karirmu, hidupmu akan berkah dan sukses. Tapi kalau masuknya dengan cara nggak benar, hati-hati. Nah, ada aja nanti kerikil tajam di depan. Oke. Beasiswa luar negeri juga ada, ikuti. Jepang adalah negara paling banyak memberikan beasiswa full. Mohon buku. Nanti baru ada pelatihan bahasa Jepangnya. Oke, juga ada yang pengen ke Kairo, Mesir. Ya, ini Al-Azhar. Nah, ini sudah buka juga Maroko juga ada. Ya, ingat, dicoba dulu aja. Oke, silakan. Ini syarat-syaratnya, silakan buku-bukunya saya akan berikan. Jadi, ayo jangan takut kuliah nggak pakai duit. Salah banget kalau alasan Pak nggak ada duit Pak. Jadul. Sudah ada KIP kuliah. KIP kuliah ini bagi yang terkendala masalah biaya, solusinya makanya bikin akunnya dulu, siapkan diri surat-suratnya, atur ya. Kemudian ingat, kalau sudah keterima gratis 4 tahun, nggak cuma gratis, dapat juga gaji 700.000 sebulan selama 4 tahun. Kurang apa coba? Nah, sekarang ada lagi KJMU juga pilihan yang lain, jadi nggak boleh kedua-duanya. Kalau KIP kuliah ini untuk seluruh Indonesia, tapi kalau KJMU hanya untuk anak-anak KTP-nya DKI Jakarta saja. Oke, sudah. Memang lebih gede KJMU besarnya ya, tapi kan nggak boleh dua-duanya, harus salah satu saja. Oke, ini urus surat-suratnya dulu. Nah, sekali lagi anak semua, ayolah nak, bermimpi yang tinggi nak, semua mungkin nak, tidak ada mustahil. Kalau Andrea Hirata aja bisa, ya walaupun dihina, diejek, dibully gara-gara dia ingin merubah nasibnya, tapi coba. Apa dia diam, terus berusaha dan berdoa, dan akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya. Ditempel poster Paris Menara Eiffelnya, dan ternyata alhamdulillah, ya mimpinya terwujud, lulus dari Sorbonne University. Ya, dia bisa
Apalagi kalian pasti bisa juga anak-anak semua. Sama seperti saya, punya mimpi yang tinggi, saya ingin sekali, ya Allah, saya ingin sekali ke Inggris. Ini mimpi saya dari SD. Saya tempel fotonya. Tapi akhirnya belum juga. Saya belum bisa juga ke Inggris, nggak apa-apa. Walaupun saya belum bisa ke Inggris, tapi saya Muhammad Amin, saya dikirim ke Jepang. Jadi kalau saya bisa, apalagi kalian. Jadi makanya anak semua, ayo semangat-semangat, jangan takut. Nah, kalau sudah rezeki nggak kemana, inilah saya, gitu ya. Wah, saingannya banyak, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting nyoba dulu, ya. Anak semua, jangan takut gagal, ya. Coba. Yang penting coba dulu, itu kuncinya. Jangan takut, oke? Ini kalau D4, ingat ada jalurnya D3 juga ada. Kalau D4 S1 memang tinggal apa? Ada SBMPTN. Tapi kalau nanti pengen Politeknik juga ada. Poltek ini lebih siap kerja SBMPN lewat tes, ya masih ada jalur-jalurnya. Oke, Politeknik jurusannya keren-keren banget, peluangnya banyak sekali. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat. Jadi untuk UTBK tahun ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun 2021 sama aja. Katanya ada bahasa Inggris, Pak. Sama, tahun kemarin Inggris juga ada, cuman bedanya tahun ini bahasa Inggrisnya dipisah nilainya. Terpisah nilainya sehingga di print sendiri. Kalau tahun kemarin bahasa Inggrisnya digabung ke PPU, ya tahun ini tidak. Oke, tidak banyak berubah. Ada Japres sekarang, jangan lupa anak semua, Japres itu jalur prestasi. Dan ingat, kalau seleksi mandiri tidak selalu mahal. Kalau ada yang bilang, Pak, seleksi mandiri mahal, itu salah banget. Salah, tidak semua jalur mandiri mahal. SIMAK UI itu sama saja. Kalau masuk UI lewat SIMAK, itu biaya sama dengan SNMPTN, SBMPTN, asalkan pilihannya adalah yang jalur reguler. Ya, Japres, ini dia, juara. Nanti ada peluangnya juga ini khusus untuk para juara, OSIS juga ada, oke. Ketua OSIS nanti ada jalur di beberapa PTN ini, tapi akan dilihat nilai rapot juga, pakai rapot juga dong, nggak mungkin langsung keterima ya. Ini juga Hafiz Quran juga ada, oke. Yang penting nyoba dulu aja, ya oke sudah. Sekarang ujian mandiri banyak sekali, ya jalur kuliah di negeri banyak. Mandiri ITB tidak pakai tes, hanya pakai nilai skor UTBK dan rapot aja. ITB Inter juga ada 3 gelombang. Oh banyak ini untuk kuliah di negeri. Ini UI juga lihat, UI banyak banget ya Pak, betul. Kalau masuknya yang kelas subsidi reguler, biaya sama kok, tidak ada bedanya. Nah ya, tapi kalau di sini baru non subsidi. Nah ya, kalau non subsidi jelas lebih mahal biayanya. Oke, sudah tanggal-tanggal sudah lihat ini. Oke, lihat ya, ingat SIMAK UI itu 50% lewat SIMAK loh. 50%. Jadi kalau sudah pengumuman SNMPTN, pengumuman SBMPTN masih ada 50% lewat jalur SIMAK UI dan biaya sama. Biaya sama. Asalkan pilihannya reguler tadi ya. Oke. Insya Allah kita akan berikan ini jalur kuliah di negeri banyak. UGM juga ada. UGM ada UM-UGM. Nanti ada juga kelas internya juga ada. Kelas internya ada 3 gelombang. Oh iya, ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Tinggal gelombang 2 lagi. Tapi kalau di sini FK dan hukumnya nggak ada, ya ini nggak ada sini, ya hanya ada gelombang 3 saja. Dan materi ujinya enak banget, nggak ada tes pelajaran, hanya materinya skolastik dan bahasa Inggris saja, tidak ada fisika, ekonomi dan geografi, cuma memang relatif lebih mahal. Ya, oke sudah SNMPTN sudah masa lalu, tapi tetap kita doakan. Ya Allah, ya Tuhan, semoga 114 anak-anak yang sudah menuliskan pilihannya di SNMPTN, semoga mendapatkan yang terbaik bagi mereka. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, kita doakan juga teman-teman kita yang sudah mengisi SNMPTN-nya. Tapi ingat, SNMPTN itu cuma bonus. Yang ikut SNMPTN jangan ngomongin SNMPTN lagi. SNMPTN, PPKB, calon scouting itu cuma bonus aja, bukan jaminan. Apalagi kalau lintas jurusan. Peluangnya sangat-sangat kecil sekali lintas jurusan. Dan ingat sekali lagi, kalau terlalu berharap di SNMPTN, ngarep banget SNMPTN, nanti resikonya semakin tinggi harapan, gagalnya semakin sakit sekali. Harapan tinggi banget, nah nanti kalau gagal jatuhnya gedebuk, sakit. Makanya ingat, siapkan lewat tes. Siapkan tesnya, itu lebih baik daripada mikirin keterima nggak ya, keterima nggak ya, udahlah. Ya, ini lihat, yang juara Olimpiade aja bisa gagal, juara provinsi loh, juara Jawa Timur, gagal di SNMPTN, juara satu provinsi, gagal, bisa aja gagal di mana saja. Tapi tetap insya Allah kita doakan. Inilah tampilannya nanti,
anak-anakku ya SMA Negeri 104 Jakarta Timur akan melihat, wah alhamdulillah lulus seleksi SBMPTN dan SNMPTN-nya nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita akan siapkan ujian tulisnya aja lah. Masih ada waktu 10 menit lagi. 10 menit lagi waktunya akan kita selesaikan sesuai dengan waktunya. Oke. Nah, begini nak. Tanggal 23 tadi kan kalian akan login kembali milih lokasi UTBK. Saran Pak Amin. Saran saya, jangan hari pertama. Jangan begitu tanggal 23 buka langsung daftar, bayar. Wah, milih pilihan jurusan, jangan. Karena logikanya, kalau daftarnya tanggal 23 Maret, ini duluan, biasanya ujiannya nanti dapat duluan. Rugi. Rugi dapat tanggal 17 Mei. Ya, karena usahakan coba tidak di hari pertama. Karena kalau dapat hari pertama, kita belum tahu soal. Ya, kalau daftarnya agak ke belakang, nah, coba pertimbangkan agak ke belakang Maret, gitu kan ya, berpeluang kan udah bisa tahu gambaran soal seperti apa dari hari pertama gitu loh. Itulah strateginya. Jadi soal yang hari pertama itu, insya Allah tidak akan banyak berubah sampai dengan hari terakhir tanggal 3 Juni. Tahu apa yang terjadi di hari pertama. Itulah, belajar itu saja, itu strateginya. Tapi kan Pak, kita bisa milih Pak, nggak bisa milih gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 dan gelombang 2 sama Indonesia ini selesai semua nilai. Silakan kan kita nggak bisa milih gelombang. Ya kan, gelombangnya random. Jadi gelombang 1 bagus, gelombang 2 juga bagus. Yang penting tahu apa yang terjadi di hari pertama. Oke, tadi sudah tahu ya. Oke, ini jumlah soalnya. Jadi bahasa Inggris sama aja. Bahasa Inggris sama aja, tidak jauh beda dengan kemarin. Cuma tahun lalu digabung sama PPU. Tahun ini dipisah sendiri. Oke, jadi sudah gambaran seperti ini. Oke, nah ini suasana ujiannya, sudah ya, ini tadi, ini yang biru itu apa ya? Oke, ini pilihan gandanya di PG-nya, lalu di sini timer. Jadi kalau misalkan kuantitatif, dia nanti berapa menit, waktunya turun, counting down, kalau dia akan turun waktunya, jadi begitu 00, layarnya hilang, layar hilang, nggak bisa balik lagi. Jadi makanya hati-hati dengan waktu tadi ya. Oke, siapkan dulu yang penting strategi anak semua. Jurusan mau kemana? Ini penting lagi, ingat semua jurusan bagus, nah. Tidak ada jurusan jelek. Jangan pernah bilang ini jurusan suram, enggak. Semua jurusan bagus. Yang penting 2. 1 apa? Kalian suka jurusan tersebut dan kalian tekuni jurusan itu. Apapun jurusannya. Kalau sudah suka dan tekun, kekayaan, kesuksesan itu akan ikut dengan sendirinya. Jangan asal ikut kata orang, katanya ngambil jurusan ini cepat kaya, Pak. Lah kalau kamu nggak suka, percuma. Ya nak, ya lihat ini jurusan ini. Beliau ini nak lulusan filsafat. Banyak orang bilang filsafat masa depan apa? Nggak jelas kuliahnya. Ternyata beliau senang dengan jurusannya, tekun dia, belajar, bergaul, organisasi, dan akhirnya apa? Dia jadi direktur perusahaan Microsoft, perusahaan IT loh. IT mengalahkan para engineer. Jurusan dari filsafat bisa. Jadi dari jurusan apapun bisa. Jadi sekali lagi, bagaimana agar tidak salah jurusan? Nah, coba ikuti tes bakat minat di UI. Ini online ngerjain soal. Nah, tapi Pak, ribet Pak, ngerin soal Pak, capek. Nah, kalau nggak mau capek, yang kedua bisa juga dengan yang lebih gampang apa? Ini lewat sidik jari. Kalau lewat sidik jari kan nggak perlu ngerjain soal. Kalau lagi pusing, lagi lemes, lagi kesel, bete, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sidik jari tidak akan pernah berubah, termasuk rekomen. Ya, tapi ingatlah, nak, jangan pernah ngambil jurusan tanpa doa restu orang tua. Doa restu orang tua itu penting sekali. Berani-berani kuliah tanpa doa restu ibu, bapak, hati-hati, ada aja nanti kerikil tajam menanti di depan. Ya, hati-hati, dan juga selalu libatkan Tuhan, ya nak, ya, sholat tahajud, ya Allah, tunjukkan yang mana ya Allah, ya, arah masa depanmu. Jadi sekali lagi, anak-anak semua, yang penting jurusannya dulu.
PTN mana aja nggak masalah. Yang penting jurusannya senang. Ya, jangan hanya lihat akreditasi. Akreditasi ini paling belakang. Yang penting itu adalah PTN-nya dulu ya. Jadi PTN dan jurusan itu kayak kita mau ke Bandung. Semua orang pengen ke Bandung itu naik mobil mewah. Tapi kalau mobil mewahnya nggak ada, apa mau menunggu mobil mewah dulu sampai datang baru sampai ke Bandung? Nggak nyampe-nyampe. Ya, kalau memang ada cuman bus, yang penting ke Bandung ya naik bus itu. Jadi PTN itu kendaraannya. Kalau mau jadi dokter itu nggak harus UI, bro. Kalau pengen jadi lawyer itu nggak harus hukum Unpad, sis. Bebas kemana aja. Yang penting hukum dulu, yang penting kedokteran dulu kan. Nah, nanti setelah itu nanti S2-nya, notariatnya atau spesialisnya baru balik ke UI, semuanya bisa. Jadi sekali lagi anak semua pertimbangkan bagaimana cara milih jurusannya. Pak Amin kasih nanti data-datanya passing grade berapa, silakan dicermati, Pak Amin kirim nanti filenya ya. Yang kedua adalah kenali dong soal-soal tesnya ya. Anak semua materi tesnya itu kita lihat ini dia. Jadi kalau yang IPA, ini IPS, bahasa dan juga campuran. Semuanya 2 pilihan ya. Dan ingat ternyata buat IPS sosum bahasa tidak ada matematika. Panitia menghilangkan mata uji matematika di IPS dan bahasa. Berarti anak IPS nggak perlu belajar matematika? Keliru, tetap belajar. Kenapa? Karena matematikanya ternyata muncul di TPS. Nah, ya, jadi hati-hati. Anak semua penilaiannya, ingat, tidak ada nilai minus. UTBK tidak pakai nilai minus, tapi pakai item respon, diberi bobot. Ya. Nah, ini dulu yang paling penting, yaitu skolastik. Skolastik ini ada 4 kelompok, di seluruh dunia sama, buat ikatan dinas juga sama tadi ya. Oke, sudah sama. Nah, jadi yang mana yang paling penting, Pak? Kita lihat soalnya. Yang paling penting ternyata apa, anak-anak semua? Kalau bahasa Inggris 15 dari 79. Kemudian ternyata matematika kuantitatif itu kan berapa? 20 soal. Nanti ada 5 dari PU muncul di sini. Dan sisanya apa yang paling banyak? Ternyata yang paling banyak adalah bahasa Indonesia. B-Indo. Jadi kalau kalian ingin sukses keterima PTN, skor UTBK tinggi, jangan sepelekan bahasa Indonesia. Ini yang terpenting. Oh iya ya Pak ya, itu dulu. Ya kan, yang lainnya cuma 15 saja. Jadi sekali lagi, ini dulu yang penting, lebih gampang dikejar. Setelah ini baru fisika, ekonomi dan seterusnya. Ini lucunya 6 bulan bimbel fisika, melulu ekonomi, terus yang sementara ini paling tinggi kok dicuekin, bahasa Indonesia nggak dikejar, keliru, kok malah mentingin yang susah, udah susah kecil lagi, harusnya yang mudah dan berurutannya paling besar. Ini 60% karena skolastik. Jadi setelah itu baru setelah skolastik, nah baru sesuai dengan targetnya, Pak. Saya pengen kedokteran, Pak. Kedokteran itu setelah skolastik kejar apa? Ya biologi kimia dong, dikejar. Ya kan, masa pengen kedokteran kok les fisika terus? Kimia sama biologinya nggak dikejar ya. Fisika bobotnya 5%, kecil. Ya kan, masuk akal kan. Setelah TPS, fisika, kimia, ekonomi, kimia, biologi. Kecuali kalau pengen elektro, informatika, komputer, aktuaria, biomedis, ya statistika, ya matematika dong gede bobotnya, gitu kan. Kecuali kalau teknik mesin sipil, itu fisika. Kalau pengennya adalah hukum, psikologi, komunikasi, hubungan internasional, ilmu politik, sastra Korea, itu udah tahu dong, sosiologi dulu dong, efisiensi juga, sosiologinya tinggiin, setelah ngejar skolastik, baru yang lainnya. Jadi ditelan semua, ini semuanya ditelan ya Allah, tanpa pakai prioritas. Jadi makanya anak semua, ayolah punya persiapan, jangan hanya plan A doang, jangan hanya sibuk di akmil doang, padahal proses kan sistem gugur. Siapkan rencana bagaimana kalau gagal. Jangan ngarepin undangan, please, jangan ngomongin lagi undangan, malu itu nggak dijamin diterima. Risikonya gagal besar sekali. Udahlah, siapkan aja lewat tes. Undangan senampekan cuma bonus saja, nggak bisa diharap ya. Ini jangan semua pelajaran kalian tanpa pakai prioritas. Ini yang lucunya, sampai hari ini belum pernah lihat soal UTBK asli. Nah kan sudah pengen siap UTBK, kok malah belum punya soal UTBK asli 2021. Nah, Pak Amin akan kasih nanti ya. Oke anak semua, Pak Amin akan berikan soal-soal buat kalian semua. Ini seharusnya dari dulu. Pak Amin akan berikan bagaimana buat kalian. Ini contohnya, belajar ini dulu jangan semua pelajari aja. Oke, matematika dulu Pak, ini dulu banyak keluar, PS juga keluar, jadi ini dulu baru yang lainnya. Pak pengen teknik mesin Pak, ya udah mekanika dulu deh dikejar, geografi fisikanya.
Masih kuat nggak? Tambah listrik. Udah nggak kuat Pak? Ya udah 2 aja. Yang lainnya nembak. Ya kan Pak, saya pengen kedokteran Pak. Ya udah farmasi. Aja dulu deh. Kalau skill udah kuat Pak, apalagi Pak? Ya larutan. Udah Pak, nggak kuat Pak? Ya udah, sisanya nembak. Ya, tergantung jurusan mogok lah. Ingat ya anaknya, Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum kalau kamu itu sendiri nggak pengen berubah. Arat 11, mulai dari yang kecil, kamar beresin, mulai dari diri sendiri, dan sekarang juga 10 tahun lagi nggak bakalan jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa, tetep kayak gini susah. Kecuali apa? 3. 1, siapa temanmu, buku apa yang kamu pegang, dan berani nggak berubah. Ya, sekali lagi, temanmu menentukan masa depanmu. Anak rajin, anak sukses akan bergaul sama anak rajin dan sukses juga. Anak males akan gaul sama anak males. Ya, anak yang hobinya main game akan gaul sama anak main game. Itulah masa depan. Ya, jadi sekali lagi yang cara yang paling mudah adalah ikuti tempel teman-teman yang rajin apa yang lakukan. Ikutilah dan kalian akan keikut juga lebih rajin nanti. Jadi terakhir, jaga semangat buat target, keluar zona nyaman, atur waktu, pilih teman yang benar, dan ibadah ya. Nah, ibadah dijaga ya. Usaha belajar Pak. Saya belajar nggak ngerti Pak, nggak apa-apa. Emang kalau belajar pasti ngerti? Nggak juga kan, beda-beda orang. Tapi tutup dengan doa. Insya Allah sudah usaha dan doa, kun fayakun. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Ya nak ya. Oke, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha malas. Makanya kami harapkan orang tua juga terus membantu, dan mohon maaf tidak ada anak yang suka dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Ya, apalagi dibandingkan sama zaman ayah mamanya dulu, enggak. Jangan, zaman sama kakaknya lagi apalagi jangan. Dia adalah dia dan jalannya berbeda ya. Oke, teruslah berdoa, berusaha dan ikhtiar tawakal. Bapak Ibu semua, anak-anakku, silakan minta materi hari ini lewat Pak Amin, nomornya di sini. Saya akan bantu layani. Gratis saya akan berikan soal-soal ujian PTN, soal kedinasan. Ini seharusnya dari bulan Juli saya kasih. Dari bulan Juli itu. Tapi sayang kita baru ketemu sekarang, tapi tidak ada kata terlambat. Saya berikan semuanya gratis, tidak ada promo siapapun. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, anak-anakku semua. Dan insya Allah 5-10 tahun lagi dari sekarang. Ya, ayolah bekerja nak, bersemangat, ubahlah hidupmu. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, amin. Orang-orang yang mulia, amin. Dan bermanfaat bagi orang lain, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Oke, sudah. Tes ya, sudah, silakan. Semoga dari apa yang beliau sampaikan dapat memberikan semangat yang membara bagi kakak kelas 12 untuk mencapai cita-cita dan mimpinya. Kakak-kakak kelas 12 yang kami banggakan, tentunya perjalanan kakak-kakak untuk menempuh ujian dan nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi adalah hal yang penuh tantangan. Oleh karena itu, mari bersama-sama menyimak pesan dan motivasi dari Bapak dan Ibu Guru, yaitu perwakilan dari guru-guru SMA AIN 104 Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Dayani SPD. Kepada Ibu Dwi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat agar bisa mengikuti anak kalian. Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, kalian akan menghadapi ujian sekolah. Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap mempersiapkan diri dengan baik. Siap atau tidak siap, semua harus kalian hadapi. Baiklah, anak-anak sekalian,
sebelum Ibu memulai pesan dan motivasi, lupa ini ada Ibu cantik yang mewakili komite siswa. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian tadi juga ada Pak Akin sebagai inspirator, motivator, semua sudah didorong oleh Pak Akin semua ya. Kemudian juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Semoga apa yang membawa kita ke sini adalah sebuah niat baik yang kita mendapat ganjaran untuk semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, anak-anak, tidak banyak yang akan Ibu sampaikan karena tadi sudah lengkap disampaikan oleh, mohon maaf Bapak Ibu ya kalau saya ngomong anak-anak, kata saya di depan kamera ya anak-anak semua gitu ya. Tidak ada yang akan Ibu sampaikan kalau tadi sudah semua didorong oleh Pak Amin, semua sudah lengkap. Tapi sama seperti Pak Amin tadi, Pak Amin banyak bicara tentang Universitas Gadjah Mada. Ibu juga akan menyampaikan ini sebenarnya bukan puisi, ini adalah tulisan dari Ustadz juga, Ustadz yang sering, mungkin kalau kalian sering ke Masjid Jogokarian, ada Ustadz semua dan tulisannya yang cukup bagus, ya, yang kalau kita cerna dengan baik isinya mungkin bisa membuka perasaan kita, pikiran kita sehingga terbuka ya untuk anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta doa siapapun ya. Tidak bukan orang tua juga harus kita mintakan doa. Siapa tahu kita pernah berbuat salah, kemudian orang tersebut merasa teraniaya. Jangan lupa doa orang yang teraniaya itu makbul ya. Jadi tadi sebagian sudah mendengar pesan Ibu ya, bahwa terus berusaha mencapai nilai tinggi tapi jangan nilai yang tinggi itu juga mana utama. Baik Ibu sampaikan ini adalah sebuah tulisan dari Ustaz Masjid Jogokarian, Ustaz Salim Hafiz. Mudah-mudahan bisa sampai inti dari tulisan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa. Terima kasih. Mulailah pagi dengan kemudian. Saya ulangi ya. Mulailah pagi dengan kemudahan agar kita tahu sudah sejauh apa kita berjalan, agar kita sadar bahwa nikmat Allah selalu cukup. Hanya syukur kita saja yang sering kurang, agar kita tahu bahwa musibahnya selalu tepat. Hanya sabar kita saja yang kadang terlambat. Agar kita renungi bahwa meski ibadah kita macam-macam, tapi Allah agar kita insya bahwa adanya detik-detik sia-sia, tapi kesempatan memperbaiki diri masih tidak diakan. Agar kita malu betapa banyak kita mendorongnya dengan dosa, tapi dosa itu menutup aib-aib kita, tak langsung menyiksa, bahkan menutup bagi yang beristighfar dan menyambut yang kembali padanya dengan bahagia. Agar kita membayangkan wajah-wajah yang telah dengan begitu dermawannya mencurahkan doa, cinta, waktu, ilmu, perhatian, kasih sayang, bantuan dan pertolongan sepanjang hidup kita. Agar kita mengira-ngira sosok-sosok yang pernah kita lukai, kita sakiti,
diri dalam kemaksiatan, akankah mereka telah jadi sandungan? Agar kita menghitung-hitung seberapa keras upaya kita untuk melakukan dan melakukan, memperbanyak pembela dan mempersedikit pembuka terapi pengadilannya. Ya, itu adalah tulisan dari Ustadz Salim Mabila. Kemudian bisa dipahami ini dari tulisan tersebut. Pada kesempatan ini, kepada anak-anak sekalian, izin sama Ibu atas nama pribadi maupun atas nama guru-guru di SMA Negeri 104, izinkanlah kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kesempatan memberi pelayanan kepada kalian tidak begitu sempurna, mohon dimaafkan. Kemudian pada kesempatan ini juga Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian telah menjadikan kami Bapak Ibu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Apapun yang kami beri tentu itu adalah wujud dari mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian peroleh manfaat dan memberi warna positif dalam perjalanan hidup dunia kalian. Seperti yang sudah Pak Amin dan Ibu Ani katakan, 10 atau 15 tahun yang akan datang, kalian akan mengikuti. Amin. Terima kasih. Ketika kalian tersebut tidak akan ada manusia yang sesulit apapun soal ujian yang kalian hadapi, pasti akan ada yang bisa mengerjakannya. Dan adalah kalian semua. Mas 12, 1, 2, 3, 4, 12, IPS 1, 2, 1, 2, Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Baik para hadirin, tak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di acara ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Eva Zahra dan saya Kansa Zahra. Sampai jumpa dari kesempatan. Akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih.